Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قال الإمام ابن أجرم رحمه الله باب العوامل الداخلة على المبتدأ أو الخبر. Bab amil-amil yang memasuki mubtada atau khabar atau wal khabar dan khabar ya. Atau mewah. Untuk saya tahu ya. Bab al-awamil dakhilati al-mubtada'i wal khabar. Bab amil-amil yang memasuki mubtada dan khabar. Ini amil-amil lafzi ya, amil-amil lafzi. Ya. Kalau mubtada amilnya maknawi. Kalau khabar amilnya lafzi berupa mubtada. Nah ini ada amil-amil lafzi yang bisa merubah ikrarnya mubtada dan khabar. Sehingga sudah tidak disebut mubtada dan khabar lagi, tetapi disebut isim dan khabar atau maf'ul bih nanti ya. Yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Jadi susunan mubtada khabar yang telah kalian pelajari itu sama-sama apa ya? Mubtada khabar, khabarnya apa? Nanti setelah dimasuki oleh amil-amil lafzi yang akan disebutkan ini sudah tidak khabar dua-duanya. Ya. Istilahnya berubah. Kalau sudah berubah, sudah bisa jadi mubtada dan khabar lagi. Tetapi masih itu terkait dengan mubtada dan khabar. Kenapa? Karena asal usulnya ialah mubtada dan khabar. Sehingga kalau kalian paham benar pembahasan mubtada dan khabar, maka untuk mengkaji bab ini lebih mudah daripada kalian belum paham tentang mubtada dan khabar. Jadi hukum-hukum tentang masalah mubtada dan khabar itu harus dipahami dulu. Kemudian dimasuki oleh amil-amil ini yang kita baca ya. Apa yang diinginkan tinggal dipenuhi begitu saja. Kemudian kedudukan i'rabnya sudah bukan mubtada dan khabar lagi, tapi isim dan khabar atau sama-sama maf'ul bih. Baik, qala Malik rahimahullah babul awamil dakhilati al-mubtada'i wal khabar. Bab amil-amil
yang memasuki mubtada dan khabar. Amil-amil yang memasuki mubtada dan khabar, merubah i'rabnya mubtada dan khabar, disebut dengan an-nawasib. Amil-amil yang merubah i'rab mubtada dan khabar disebut an-nawasib. Itu kalian catat. Kalau nggak dicatat nggak tahu, saya tidak tanggung jawab. Kalau nggak dicatat tahu, iya, saya juga tidak tanggung jawab. Semuanya dia tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi kalau ditanya apa an-nawasib, tinggal balik saja. An-nawasib ialah amil-amil yang merubah i'rab mubtada dan khabar. Kalau ditanya balik, amil-amil yang merubah i'rab mubtada dan khabar disebut an-nawasib. An-nawasib ialah amil-amil yang merubah i'rab. Ya. I'rab. Apa namanya? Merubah i'rab mubtada dan balik. Amil-amil yang merubah i'rab mubtada dan khabar disebut apa an-nawasib? Thayyib, barakallahu. Dikasih bingkai, dipaku sudut-sudutnya. Dia enggak lepas. Jadi ulang-ulang dibalik-balik, masa kalian lepas? Aku saja. Ya. Aku. Ini. Kalau cukup 4, 8, aku. Jadi, apa an-nawasir? I'rab. Uang. Apa an-nawasir? Thayyib. Barakallahu. Amil-amil yang merubah i'rab mubtada dan khabar disebut thayyib. Barakallahu. Nah. Taklif. An-nawasir ialah amil-amil yang merubah i'rab mubtada dan khabar disebut an-nawasir. An-nawasir itu bentuk jamak dari nasikh. Ini jamak, mufradnya ialah nasikhun. An-nawasir. An-nawasir bentuk jamak dari nasikh. Nasikh itu artinya yang menghapus atau yang merubah. Supaya tahu istilah itu harus tahu katanya ya. Artinya nasikh ialah yang menghapus atau yang merubah. Dalam bab nahwu an-nasikh itu amil yang merubah i'rab sesudahnya. Ya. Tapi kalau dalam bab ilmu Al-Qur'an, an-nasikh itu ialah ayat ya atau hadis yang
menghapus atau merubah hukum sebelumnya. Seperti contoh dalam hadis, ya, ziarah kubur itu hukum asalnya haram. Dilarang awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertengahan dakwah beliau, larangan itu dicabut menjadi disyariatkan. Untuk nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruhal an. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang silakan kalian apa ini? Berziarah kubur. Nah, hadis tentang larangan ziarah kubur itu dihapus oleh hadis yang mensyariatkan ziarah kubur. Hadis yang mensyariatkan ziarah kubur yang menghapus hadis sebelumnya yang melarang disebut nasih. Jangan dibawa-bawa dalam ilmu nahwu. Lain ilmu Quran, lain ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu nasih adalah ambil yang merubah ikrab utamanya. Kalau an-nawasih bentuk jamaknya. Kalau nawasih al-mubtada wal khabar berarti ambil yang merubah ikrab mubtada dan khabar. Baru qala al-mu'allif rahimahullah wa hiya thalathatu asya'a. Amil-amil yang merubah i'rab mubtada khabar itu ada 3 macam. Kenapa dibaca asya'a? Padahal kondisinya ia khafat. Isim apa yang sudah khafat menggunakan tanda fathah andi? Al-mamnu min al-sarfi. Ada berapa sebab asya menjadi al-mamnu min al-sarfi? Satu sebab, yakni diakhiri oleh alif lam mamdudah. Baik. Kana wa akhwatuha. Yang pertama ialah kana dan saudara-saudaranya. Wa inna wa akhwatuha. Yang kedua inna dan saudara-saudaranya. Wa dhanantu wa akhwatuha. Dan yang ketiga ialah dhanna dan saudara-saudaranya. Jadi kalau ditanya an-nawasih atau amil-amil yang merubah ikrab pada khabar ada berapa? 3. Yang pertama kana wa akhwatuha. Yang kedua inna wa akhwatuha. Yang ketiga dhanantum wa akhwatuha. Ditulis an-nawasih ada 3 macam. Yang pertama kana wa akhwatuha, dalam kurung kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua inna wa akhwatuha, dalam kurung inna dan saudara-saudaranya. Yang ketiga dhanantu wa akhwatuha, dalam kurung dhanantu dan saudara-saudaranya.
Ada berapa an-nawasis dari apa saja? Toyib. Aksar. Nah, itu yang akan dikaji satu per satu. Apa itu kana wa akhwatuha? Apa inna wa akhwatuha? Apa dhanantu akhwatuha? Dan kalian tetap diingatkan mereka ini masuk pada mubtada dan khobar. Masuk pada mubtada dan khobar. Itu kalian jangan sampai lupa pembahasan tentang masalah baik mubtada dan khobar. Nanti semuanya akan kita ungkap kembali. Tinggal dipasang salah satu dari nawasih yang telah kalian ketahui. Apa saja yang harus dirubah, kalian harus memperhatikan perubahan-perubahannya. Ya. Sudah. Qala al-Imam Ibnu Ajurruh rahimahullah. Pembahasan berikutnya berarti tentang kana wa akhwatuha. Kasih judul. Kana wa akhwatuha. Judulnya ialah kana wa akhwatuha. Nih, balik. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, fa amma kana wa akhwatuha, adapun kana wa akhwatuha, dilihat lihat itu kitabnya biar tahu artinya ya. Adapun kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar, maka merofakkan isim dan menasabkan khabar. Wa iya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bada wa sara wa laysa wa ma zala wa man faqa wa man fatiha wa man baraka wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Adapun kana dan saudara-saudaranya, kana sendiri, kemudian amsa, asbaha, tabha, dhalla, baka, sara, laisa, mazala, mafaka, mafatiha, mafariha, madama, dan tasrifan itu semua, yakni baik tasrif istilahi maupun tasrif lughawi. Nahu kana wa yakunu wa kun. Berarti kalau kita tasrif kana yakun wa asbaha wa yusbih wa asbih. Asbaha yusbih wa asbih. Artinya semua tasrifannya beramal merofakkan isim dan menasabkan lain. Taqulu kana Zaidun qa'iman. Seperti kamu berkata kana Zaidun qa'iman. Zaidun isimnya kana, qa'iman khabarnya kana. Wa laisa amrun syahisa. Amrun isimnya laisa, syahisa khabarnya. Apanya syahisa? Memiliki fisik tubuh yang besar. Amar tidaklah seorang yang besar tubuhnya. Berarti
kecil. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu. Artinya ya. Selanjutnya yang kita kaji adalah kana wa akhwatuha. Pembahasan tentang kana wa akhwatuha meliputi beberapa perkara yang sama. Ialah macam-macam kana dan saudara-saudara. Mengenal kana dan saudara-saudaranya. Mengenal kana dan saudara-saudaranya. Poin yang pertama, seluruh anggota kana wa akhwatuha berbentuk fi'il. Bukan isim, bukan pula huruf. Tahu ya? Kana wa akhwatuha, seluruh anggotanya berbentuk fi'il, bukan isim, bukan huruf. Poin yang kedua, kana dan saudara-saudaranya disebut fi'il naqis. Fi'lun naqis. Poin yang ketiga, fi'il naqis ialah bukan C, tapi A kan mengenal sudah. Oh satu, ya boleh. Poin yang ketiga, fi'il naqis ialah fi'il yang tidak membutuhkan fa'il, tetapi membutuhkan isim dan khobar. Beda dengan fi'il hal. Berbeda dengan fi'il tal. Berbeda dengan fi'il tal. Koma atau titik. Fi'il tam ialah fi'il yang membutuhkan
fa'il atau naibul fa'il. Fi'il ialah fi'il yang membutuhkan fa'il atau naibul fa'il. Ya, kalau kalian ada soal, sebutkan 5 contoh fi'il naqis. Ya, pilih saja anggota kalian atau mana yang suka. Karena yang dimaksud fi'il naqis ialah fi'il yang tidak butuh fa'il, tapi butuh isim dan khobar. Kalau diberi soal, sebutkan contoh fi'il tam, maka semua fi'il maklum dan majhul, ya, maklum, termasuk fi'il tam. Silakan pilih mana suka. Apa fi'il maklum, Arifin? Fi'il yang terakhir. Apa fi'il maklum? Fi'il yang membutuhkan fa'il. Fi'il yang membutuhkan fa'il. Apa fi'il majhul? Oh, yang berarti. Dua-duanya disebut fi'il tam. Fi'il maklum meliputi maklum dan majhul. Istilah kayak gitu harus paham. Nah, nanti kalau sudah nahu lanjutannya nggak pakai didefinisikan lagi, dijelaskan secara panjang lebar. Langsung sebut singkatan-singkatan atau istilah saja ya. Nah, poin yang keempat, masih satu permasalahan. Poin yang keempat, Kana dan saudara-saudaranya berjumlah 13 personil. Kana dan saudara-saudaranya berjumlah 13 personil. Tahu sama personil apa? 13 anggota. Karena fatwa berjumlah 13 anggota. Personil anggota anak buah boleh ya, atau pilih boleh ya. Saya dengan perincian sebagai berikut. Atau satu ya, kana tulis kana kedua
menunjukkan arti lafaz. Baik. Sudah tidak terjadi lagi maupun terus terjadi. Menunjukkan arti lampau. Baik yang tidak terjadi lagi maupun yang terus terjadi. Contoh. Dilihat penjelasannya, contohnya berapa yang betul? Nah, 1, 2. Yang pertama apa ini? Yang tidak terjadi lagi. Yang kedua, yang terus terjadi. Ya, contoh yang tidak terjadi lagi. Zaidun mustahidan. Ini kita anggap sudah tidak terjadi lagi. Tergantung niatnya, ya. Kita itu menyayangkan keadaannya si Zaid. Kemudian cerita sama teman, ya, akhi, Zaidun mustahidan. Zaid dulu haji. Sampai arti itu. Zaid dulu haji. Berarti sekarang malas. Berarti tidak terjadi lagi, ya. Nah, namanya ingkitok. Ingkitok itu sudah terputus, tidak terjadi lagi. Ini tergantung dengan situasi dan kondisi, ya. Nah. Ini sistemnya karena ini open. Contoh yang terus terjadi. Wa kana 'abduka qadira. Satu Al-Furqan ayat 54. Al-Furqan ayat 54. Wa kana 'abduka qadira. Kalau memberi makna sejak dulu Allah itu Maha berkuasa. Sejak dulu Allah Maha berkuasa. Artinya sampai saat ini pun dan akan terus berlanjut kekuasaannya, ya. Nah, kamu kok gemuk? Sejak dulu saya gemuk. Maksudnya ngomongnya itu kondisinya sekarang gemuk. Dia menceritakan sejak dulu gemuk, sekarang gemuk dan akan terus gemuk. Insyaallah. Tidak. Namanya apa ini? Istimrar. Istimrar itu terus berlanjut, ya. Jangan diartikan kita dulu Allah itu Maha berkuasa. Sekarang tidak kuasa. Allah Ustaz, ya. Nah, nggak mungkin, ya kan? Jadi
maksudnya ialah istimrar. Jadi artinya sejak dulu Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Kesimpulannya, kalau yang kalian contohkan itu ialah makhluk, itu bisa inqita', bisa baik istimrar, tergantung kondisi. Tapi kalau yang Anda contohkan itu ialah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, mesti harus dimaknakan apa ini? Istimrar. Penting catatan. Jika karena menjelaskan tentang makhluk, maka bisa mengandung makna inqita' atau istimrar. Namun jika yang dicontohkan itu Al-Khaliq, maka mesti mengandung makna istimrar. Masih yang pertama. Jumlahnya 13 ya. Memang kalian harus titik-titik kayak gini. Ya. Nanti kalau tahu yang kedua harus agak cepat ya. Nah, takut nanti tak selesai targetnya. Ya. Kalian yang harus meningkatkan kualitas dalam mencatat dan menyimpulkan, ya. Baik. Yang kedua, amsa. Apa dia? Amsa. Amsa menunjukkan arti sore-sore atau pada waktu sore hari, pada waktu sore hari atau sore-sore. Ini bahasa Indonesia yang pasti sama. Sore-sore apa? Sore hari. Di sore hari atau langsung sore hari? Langsung. Sore hari. Ya, berarti sore hari atau sore-sore. Ya. Contoh. Apa yang biasanya terjadi sore hari?
keadaan seperti apa? Panas mana siang sama sore hari? Caranya, ya, berarti sore lebih dingin ya. Nah, contoh, amsa al-jawbu baridan. Udara di sore hari terasa dingin. Cuaca sore hari itu dingin, dingin, baik. Kalian bisa bikin contoh yang lain. Burung-burung pulang ke kandang. Ke sarang ya. Burung-burung pulang ke sarangnya di sore hari. Dan sore hari burung-burung itu pulang ke sarang. Ya contohkan sendiri. Tentunya harus banyak menghafal mufradat. Nah. Bisa kasih contoh? Sore hari burung-burung itu pulang ke sana, ke barisan. Apa? Empat. Habis tujuh. Sama dia. Enggak boleh. Kamu kata salam itu yang gatal. Kerasiin itu. Ini amsal itu apa? Amsal. Oke, tak nih. Fikil kan ada kaitannya dengan tak itu. Isimnya, ya. Kalau yang fiil bukan fa'ilnya, isimnya. Amsal tuyul. Roji Hasan mubtada khobar itu loh, masa lupa faedahnya. Nah. Alif apa? Yo enggak boleh, alif gimana ya akhi? Kalau rojian, buat rojian alif apa? Alif bengkok. Enggak. Ya. Hamzah itu rojian. Oh mana? Iya benar. Jamak yang tidak berakal terus disetarakan dengan mana? Terus ini aja. Kok sarangnya? Ayo, apa sarang burung? Kan sangkar, kalau sangkar tak bisa pulang terus.
Apa sarang burung? Apa sarang burung? Masa orang banyak tak ada yang tahu? Apa? Kalian punya kamus ya? Mana? Punya kamus. Kalian itu harus punya kamus bahasa Arab Indonesia dan Indonesia Arab. Kalau Arab Indonesia itu untuk mengartikan kitab Arab Indonesia. Tapi kalau Indonesia ke Arab untuk menguasai kosakata. Jadi gampang nyarinya, ya. Sarang burung, sudah PR, ya ingatkan besok, ya cari sarang burung apa, ya. Ini contohnya sebut Amfarid Tuyuru Rajah. Sore dari burung-burung itu apa yang ular, ya. Nah, ini fi'il semua saudaranya karena itu. Sehingga kalau isimnya mu'annats, dia dikasih apa? Taknis. Jangan lupa hukum fi'il dan fa'il. Hanya saja ini fi'il tidak butuh fa'il atau fi'il fa'il, tapi yang dibutuhkan ialah isim. Isim. Ya, sejak mubtada' khabar telah dihapus oleh An-Nawawi. Ya, tapi pengaruhnya masih terus ya terasa. Karena memang asalnya mubtada' sudah waktunya sudah molor. Dan uang berapa? 13 ambil 2. Masih 11 perjalanan masih panjang. Nah, belajar rajin ya. Baik, biar lambat atau amat ya. Yang jelas jangan sampai telat. Baik, catatan-catatan yang lengkap dilengkapi, yang masih kurang paham pelajari lagi.